Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kami dari kelompok 10 usul fikih akan mempresentasikan materi tentang urf. Urf berasal dari kata arafa yang mempunyai derivasi kata al-ma'ruf, yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Secara bahasa, urf berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh pikiran yang sehat. Sedangkan menurut ulama usul fiqh, urf adalah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia secara terus-menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama, atau ada perkataan ataupun istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka. Dasar penggunaan urf adalah Quran Surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, Khudhil afwa wa'mur bil'urfi wa'a'rid 'anil jahilin. Artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Ayat di atas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan urf. Kata urf dalam ayat di atas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik, sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan masyarakat. Begitu juga dalam Al-Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya segala sesuatu yang dipandang oleh orang-orang Islam umum itu baik, maka baik pula lah di sisi Allah, dan segala sesuatu yang dipandang oleh orang-orang Islam umum itu jelek, maka jelek pula lah di sisi Allah. Hadis tersebut menunjukkan bahwa persepsi positif komunitas muslim pada suatu persoalan bisa dijadikan sebagai salah satu dasar bahwa hal tersebut juga bernilai positif di sisi Allah. Dengan demikian, hal tersebut tidak boleh ditentang atau dihapus, akan tetapi bisa dijadikan pijakan untuk mendesain produk hukum. Karena pandangan umum itu hakikatnya tidak bertentangan dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Pada dasarnya, urf tidak mempersulit kehidupan, tetapi sangat membantu dalam mengatur tata hidup bermasyarakat dan juga mengatur kehidupan sebagai anggota masyarakat tersebut. Suatu hukum yang ditetapkan atas dasar urf dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan urf itu sendiri atau perubahan tempat, zaman, dan sebagainya. Macam-macam urf. Ulama usul fiqh membagi adat atau urf kepada dua bagian, yaitu yang pertama dari segi bentuk. Urf dari segi bentuk dibagi menjadi dua macam, yaitu urf al-lafzi dan urf al-amali. Urf al-lafzi merupakan kebiasaan yang terdapat di masyarakat dalam menggunakan ungkapan tertentu. Misalnya, kebiasaan orang Arab mengatakan lahm atau daging yang berarti daging sapi, padahal kata tersebut mencakup seluruh daging. Al-urf al-amali merupakan kebiasaan yang berupa perbuatan yang sudah dikenal dalam masyarakat. Misalnya, seorang pembeli pakaian di toko tidak dibarengi dengan ijab dan qabul, padahal menurut ketentuan jual beli harus dibarengi dengan ijab dan qabul. Hal ini dikarenakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Ketika seorang telah membayar harga yang disepakati, dianggap telah terjadi ijab dan qabul. Yang kedua, dilihat dari segi keabsahan sebagai dalil hukum. Dilihat dari segi keabsahan sebagai dalil hukum, al-urf dibagi menjadi dua, yaitu urf sahih dan urf fasid. Urf sahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip agama Islam. Misalnya, pemberian hadiah kepada seorang perempuan yang telah dipinang, sedangkan
Urf al-fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan agama Islam. Misalnya, adanya kebiasaan pada sebagian masyarakat pada malam penghabisan tahun dan menyambut tahun baru dengan pesta minuman keras. Jika ditinjau dari aspek kuantitas pelakunya, urf terbelah menjadi urf am dan urf khos. Urf am adalah bentuk pekerjaan yang sudah berlaku menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi atau letak geografis. Tradisi jenis ini bersifat lintas batas, lintas cakupan, dan lintas zaman. Contohnya adalah memasak dengan kompor, penumpang angkutan umum yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Urf khos adalah sejenis kebiasaan yang berlaku di kawasan atau golongan tertentu dan tidak tampak pada komunitas lainnya. Urf yang bisa berubah dan berbeda karena perbedaan tempat dan waktu, sehingga hanya berlaku dan dikenal di suatu tempat atau masyarakat tertentu. Selanjutnya, kedudukan urf dalam sumber hukum. Dari sisi historisnya, urf dipakai pada kalangan ahli fikih saat berkembangnya permasalahan yang menyangkut furu'iyah. Terdapat dalam nas, tetapi sebagian hukum dalam nas sudah menjadi kebiasaan masyarakat kala itu. Kebiasaan tersebut bisa diterima oleh Islam selama tidak adanya tentangan dalam nas. Pertentangan urf dengan dalil syara. Apabila ada urf yang berlaku dalam masyarakat bertentangan dengan nas baik Al-Quran, Al-Karim maupun hadis, maka para ulama usul merinci sebagai apabila terjadi pertentangan urf dengan al-maslahah al-musalah, maka menurut ulama Malikiyah urf lebih didahulukan. Begitu juga dengan mazhab Syafi'i dan Hambali. Adapun dalam pertentangan urf dengan ihtisan, karena ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak menerima ihtisan, maka otomatis mereka menggunakan urf. Apabila terjadi pertentangan antara urf dengan qiyas, ulama dari kalangan Hanafiyah dan Malikiyah lebih mendahulukan urf. Karena urf dalam masalah yang tidak ada nasnya menempati posisi ijma'. Menurut Ahmad Az-Zarqa bahwa baik Syafi'iyah dan Hanabilah secara prinsipil lebih mendahulukan urf daripada qiyas.